Tapi kalau startup bisa kerja di rumah ya. Di rumah. Halo teman-teman, semangat pagi. Masih berjumpa lagi dengan saya Imam Mahmud. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan janjian dan bertemu dengan salah seorang yang telah memiliki startup. Jadi kita akan tanya-tanya bagaimana sebenarnya kita bisa mulai startup itu bagaimana, terus latar belakang dia mendirikan itu bagaimana. Nama startupnya itu Kancio, yang orang ini sendiri adalah salah satu alumni dari mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Untuk mata kuliah dan skripsi serta peluang kerja Teknik Informatika, kalian bisa klik link di bawah dengan judul jurusan Teknik Informatika. Nanti di sana kita akan bahas lebih dalam dengan kakak ini juga, dan saat ini kita akan bertanya-tanya tentang bagaimana seputar dia itu membangun startup dan bagaimana latar belakang kesulitan terus pencapaian saat ini yang paling tinggi itu apa gitu ya teman-teman. Nah, sebelum itu teman-teman, sudahkah berbuat baik hari ini? Salah satunya dengan like, komen, dan subscribe. Nah, langsung saja teman-teman, kita akan bertemu dengan salah seorang yang inspiratif tersebut. Nah, ini saya sudah ketemu kembali kepada Kak Zihar yang telah saya wawancarai di video saya sebelumnya gitu kan. Kak Zihar ini sudah mendirikan startup namanya Kancio Bima Indonesia ya. Untuk lokasinya saat ini yang masih aktif itu di Bima. Untuk delivery ordernya, Mas. Delivery ordernya tersedia di Bima. Nah, kalau untuk pembayaran PPOB, isi pulsa itu udah semuanya bisa. Udah semuanya bisa. Jadi Kancio Bima Indonesia ini dulu sampai alasannya mendirikan itu gimana itu Mas? Kabeng ya, Kak Zihar. Kalau orang Bima itu biasanya manggilnya untuk yang orang lebih tua itu apa? Abang gue. Abang ya, oh berarti saya manggilnya abang sebenarnya. Enggak juga. Manggil lama aja, manggil lama aja Mas. Iya. Berarti dulu latar belakangnya gimana itu Bang? Bisa kalau kembali lagi, kalau dulu itu kan aku kan kerja di dunia startup juga kan. Startup sekitar 2 tahun 3 tahunan lah. Jadi udah. Nah, kenapa aku pulang dan mau bangun startup sendiri ya? Alasannya ada beberapa sih Mas. Yang pertama ya, kalau dulu tuh kan aku kerja di startup, kerjanya itu pertama biasanya ada kerjanya sampai malam sih Mas. Jadi kalau dulu tuh benar-benar ini dikerjain kayak diceritain ya, nggak bisa itu. Nggak usah. Entar ya. Berarti sering banget lembur lah ya ibaratnya di startup itu. Dulu kerja di sana gitu. Ya lembur sih kerja, deadline-nya gitu. Deadline-nya, terus sekarang itu sampai latar belakangnya itu pulang ke rumah mau istirahat sih sebenarnya. Mau istirahat. Berarti berhenti kerja itu emang udah lelah banget lah ibaratnya. Udah lelah banget sih Mas. Tiap hari pagi sore ketemu dengan coding terus sampai pulang ke rumah gitu. Kalau untuk coding enggak juga sih. Yang bikin lelah apa? Yang bikin lelah itu nggak usah masuk ke sana kali ya Pak. Nggak usah sih. Mending latar belakangnya gimana? Kancio ya. Mulai dari motivasi awal pas. Iya. Sebenarnya ini lanjut mimpiku waktu kuliah ini sebenarnya teman-teman. Jadi aku dulu tuh memang benar-benar pengen bangun startup yang memecahkan masalah itu. Jadi setiap kali aku tuh jalan sama teman, jalan-jalan, makan, kan biasanya aku barengan. Aku selalu ceritain itu Mas. Saking penasaran, saking pengen bangun startup itu kan memang ada. Akhirnya kan saya memutus untuk nyari kerja, nyari pengalaman dulu lah, 1-2 tahun dulu lah gitu. Udah aku nyari, bukan nyari sih, ya udah aku masuk bekerja di dunia startup kan. Habis itu aku merasa pengalamanku udah mantap, pengalaman coding udah mantap, pengalaman di sisi aplikasi segala macam, sebenarnya udah paham semua kan, udah paham. Udah bisa lah ya. Kalau istilahnya kalau mahir juga dalam dunia digital ini sebenarnya nggak ada yang mahir sih sebenarnya. Tapi ya memang udah tahu dasarnya. Sebenarnya udah tahu jalannya untuk membangun ini ya. Untuk membangunnya itu udah ada. Akhirnya kan beraniin diri itu. Resign kan. Saya balik sekalian istirahat. Tapi itu ingat-ingat nih masa-masa SMA, masa-masa kuliah tuh.
startup ini ya, ideku ini ya gimana. Akhirnya kan aku pergi nih, ketemu sama teman-teman alumni kan, alumni Jogja, alumni pas waktu aku SMA, ketemu cerita bareng. Aku ceritain nih, kebetulan aku ceritain ide-ide ini. Udah mereka dukung penuh kan. Mereka maksudnya supportnya penuh gitu loh. Ayo gitu. Hanya kan mereka ikut beberapa senior dari Jogja juga ikut gabung. Jadi sekarang jadi timku juga. Senior dari Jogja, ada yang dari Bima juga yang udah lulus kuliah. Tuh gabung ikut bareng. Ayo bareng-bareng kita bangun startup ini. Kalau nama Kancio sendiri itu dari mana itu? Kalau di Bima itu Mas gini. Kalau kita lapar, itu sebutannya Kancio. Oh, Kancio. Dari situ ya. Merasa lapar gitu. Merasa lapar. Kalau ngapak itu mungkin kencot ya. Iya. Kayaknya kencot ya kalau bahasa ngapak itu kencot. Kalau di Bima itu Kancio ya. Kancio. Enggak ada N-nya. Oh, Kancio ya. Kancio. Enggak ada N-nya. Ya udah aku tambahin N jadi Kancio. Oh, dari situ lah ya belakangnya. Di sisi lain, Kancio ini ada nama gunung juga. Kebetulan di dekat desaku. Dia gue sering lewat, suka sekali lihat. Kalau naik motor lewat itu kan lihat pemandangannya bagus. Dari nama situlah ya. Terus Bima itu nama daerah lah ya. Sebenarnya Bima itu juga di orang Jawa itu ada filosofi hero lah ya. Hero di Bima itu kan. Di Jawa di Bima ternyata Bima juga jadi nama daerah kan. Kalau Indonesia yang mencerminkan Indonesia lah ya seperti itu. Benar Mas. Kalau sekarang itu Kancio itu produknya apa aja nih? Kalau sekarang produknya itu PPOB. PPOB itu singkatannya? Pokoknya. Kalau sekarang fitur di Kancio itu udah ada pembayaran listrik, BPJS, Telkom Speedy. Terus kalau untuk token voucher kayak voucher game, Mobile Legends segala macam udah support. Sama token listrik ada, sama pulsa operator. Jadi di sana teman-teman harganya murah semua. Ini murah ya di Kancio. Nanti teman-teman bisa download tuh bisa. Pulsa mulai dari 1.000 ada. Ada di sana. Sampai 1 juta. Sampai 1 juta gitu. Terus selain itu? Selain dari itu ya tetap kembali ke sistem utama bisnis utama kita tadi, yaitu delivery online. Online gitu ya. Jadi memang targetnya untuk retail sama penjual di jalanan itu. Jadi kita nggak masuk ke ojek online kan? Nggak masuk ya. Nggak masuk ke mana? Masuknya ke ini tadi. Lebih ke marketplace sih sebenarnya. Jadi mempertemukan penjual terdekat sama konsumen terdekat yang apabila ada kendala mungkin keluar karena mungkin macet, sibuk atau banyak kerjaan di rumah, itu bisa diaplikasikan aja. Gitu. Masalahnya di situ ya. Saya pengen memecahkan masalah di situ. Saya pengen memecahkan masalah itu. Jadi mungkin kita yang lagi sibuk kerja nih di rumah, mau kerja di kantor. Tapi kalau startup bisa kerja di rumah ya. Di rumah. Ya kembali ke masalah tadi sih teman-teman, jadi yang malas atau yang lagi sibuk itu ya udah pakai Kancio aja buat pesan. Jadi udah tersedia semua di sana. Jadi produk-produk yang ada di retail itu rencananya kita mau up semua di situ. Dari situ ya. Nah, jadi di sana tuh paling gampang kalau untuk order, pilih barang, lanjut pembayaran, selesai. Untuk alamat itu udah otomatis dideteksi oleh sistem. Jadi kita nggak perlu ketik jalan apa-apa, alamat rumah nggak usah. Nanti titik lokasinya tuh udah ditentukan sendiri sama sistem. Jadi paling akurat. Nggak perlu kita ketik alamat lagi, udah nggak usah. Sudah tersedia di sana. Tersedia semua. Asalkan teman-teman nyalain GPS-nya doang. Jadi udah dideteksi. Nah, untuk biaya kurirnya juga kita udah ada sistem otomatis di sistem hitungannya itu per kilometer, jadi gitu. Untuk biaya kurirnya. Biaya kurirnya. Tapi sekarang masih aktifnya di Bima ya? Sekarang masih di Bima. Nanti kalau kita udah lancar di Bima, baru kita ekspansi lagi. Insya Allah. Kalau kira-kira nih, dulu modal awal mendirikan Kancio itu berapa?
Kalau berapanya itu sebenarnya relatif sih mas. Relatif ya. Kalau kanci sendiri berapa? Sebenarnya. Enggak, maksudnya di kalkulasinya dia itu berapa gitu. Kan teman-teman bisa kalkulasiin sendiri lah. Kita servernya ada lumayan banyak. Server database sendiri, server untuk aplikasi sendiri, untuk layanan-layanannya itu sendiri-sendiri kan. Jadi kita nggak mau bebani satu server, yaitu VPS. Kita bayarnya bulanan. Di sisi lain kita ada biaya-biaya operasional, promosi segala macam. Teman-teman bisa hitung lah gitu. Bisa hitung ya. Kalau misalnya 50 bisa ya? Lebih. Bisa lebih ya. Kalau 100? Kalau untuk umur startupku ya masih masuk lah. Masih masuk lah ya. Masih masuk. Itu untuk modal awal nyewa server tadi itu sebenarnya. Nyewa server lah. Kalau itu belum pekerjaan lah ya, pekerjaan belum tim-timnya. Tim-timnya belum lagi kita jadi sponsor di acara-acara tertentu. Kita baru aja sponsorin beberapa acara juga di Bima. Tapi kan tujuan sampai memang ingin memecahkan masalah itu tadi ya. Tujuannya itu tadi. Kalau sekarang nih kira-kira pencapaian terbesar gitu. Kalau pencapaian terbesar ya setidaknya kami udah berhasil menciptakan salah satu produk di mana produk itu yang memecahkan sebuah masalah yang biasa kita hadapi sehari-hari. Tuh.